Oke, kemarin kita sampai tentang namanya bridge. Sekarang kita lanjutkan untuk proses kerja bridge. Bridge ini dia driver motor, bisa DC bisa AC, tapi umumnya DC, yang dapat memungkinkan untuk Anda menggerakkan aktuator usaha motor Anda dengan gerakan yang bolak-balik sesuai dengan arah arus yang dikeluarkan oleh si bridge-nya. Contoh di situ, kita misalnya Anda ingin menggerakkan motornya forward alias maju dari positif ke negatif, maka Anda tutup saklar yang nomor 1 dan nomor 2 sehingga harusnya mengalir dari positif ke negatif. Dan untuk yang backward alias mundur, maka Anda tutup saklar yang nomor 3 dan nomor 4 sehingga arah arusnya kebalikan dari 3 ke 4 sehingga gerakannya balik. Nah, itu prinsip dasar dia namanya bridge. Oke, bridge Anda cuma cukup butuh 2 pin untuk menggerakkannya baik backward maupun forward, jadi sangat simple. Nah, si bridge sendiri dia bisa macam-macam bentuknya, dalam chip yang kecil seperti ini juga ada. Kalau yang chip kecil seperti ini biasanya arusnya kecil, contoh L293D ini dia biasanya maksimal arusnya cuma 1 ampere kalau Anda mau amannya. Kalau yang bridge arus besar juga ada tapi harganya mahal. Kalau yang L293D ini harganya cuma paling 5.000 itu aja. Kalau yang driver habis arus tinggi biasanya sampai 200.000. Jadi tapi bisa ngatur sampai arus 30 ampere juga masih bisa tanpa panas sekalipun. Dalamnya seperti itu, Anda bisa lihat ada 4 saklar sama seperti bridge skema yang tadi kita tampilkan. Lalu lagi motor DC lainnya, penggerak juga aktuator nama brushless DC. Brushless DC ini dia banyak dipakai kalau Anda membutuhkan torsinya rendah tetapi speednya sangat tinggi. Contoh dipakai banyak sekarang untuk quadcopter atau drone mainan atau UAV, kebanyakan menggunakan brushless DC motor ini. Sederhana, iya, Anda cuma cukup mengaturnya menggunakan 1 pin saja. Dia untuk pergerakannya bisa forward, bisa backward, tapi momennya udah fix untuk konfigurasinya. Anda cukup yaitu mengatur speednya saja menggunakan 1 pin, bisa dipakai untuk PWM. Lalu motor yang lainnya namanya asynchronous motor. Asynchronous motor itu motor AC, biasa dipakai untuk industrial, robot, karena ukurannya lumayan gede dan powernya juga gede. Contoh seperti itu asynchronous motor, jadi sangat besar, iya sangat besar. Makanya umumnya akan sangat banyak Anda temui kalau di robot industri. Kalau sinkronis motor, ini motor lebih besar daripada asinkron, tuh dapat Anda kendalikan dengan menggunakan frekuensi atau lebih sering sebagaimana VFD, variable frequency driver. Biasa dipakai di perkapalan maupun di industrial, biasa dipakai untuk menggerakkan motor asinkron. Lalu motor lain yang banyak dipakai untuk robot adalah motor stepper. Motor stepper ini motor yang dia bisa bergerak satu step forward maupun backward. Sangat presisi, iya sangat presisi, jadi Anda bisa menggerakkan motor Anda 1 langkah ke depan maupun 1 langkah ke belakang dan sebagainya. Umumnya motor stepper ya paling kecil 360 step, jadi Anda bisa menggerakkan motor Anda 1 derajat. Tapi ada juga yang motor steppernya sangat presisi sampai ada namanya yaitu micro stepping. Jadi micro stepping ini bisa Anda pakai untuk menggerakkan motor stepper Anda
misalnya 0,1 derajat. Nah, itu bisa. Tuh, sangat lambat. Ya, umumnya lambat kalau motor stepper karena memang dia tujuannya presisi bukan speed. Posisi sangat akurat, ya. Anda bisa menggerakkan motor steppernya 0,1, 0,01, sangat umum, derajat sangat umum. Gampang dikendalikan, iya. Tapi celakanya kalau motor stepper ini dia nggak bisa ngelok. Kalau Anda butuh ngelok, Anda harus kasih arus kecil untuk mengunci posisinya itu. Seperti itu untuk motor stepper prinsipnya. Nah, motor stepper ini karena dia sangat presisi, maka umumnya sangat jarang menggunakan kontrol feedback. Jadi ya memang presisi itu aja. Jadi si program Anda atau si controller Anda khususnya dia nggak perlu tahu motor steppernya itu dia bergerak seberapa, karena memang sudah sangat jaminan kalau motor stepper Anda suruh gerakan 5 step ya dia akan bergerak 5 step itu pas. Nah, seperti itu untuk stepnya. Jadi Anda bisa lihat sequence-nya. Inilah sequence-nya. Dia punya 4 pole alias 4 kutub A, B. Masing-masing punya plus dan minus. Lalu untuk menggerakkannya satu step, maka Anda memberikan pola khusus kepada si pole tadi itu, si kutub tadi itu. Contoh seperti ini polanya. Jadi si controller Anda cuma memberikan pola seperti itu aja, nanti si motornya akan bergerak maju ataupun mundur. Seperti itu polanya. Pola ini biasanya sangat umum, itu aja. Makanya untuk menggerakkannya kalau si controller stepper modern biasanya menggunakan satu IC saja. Anda tinggal mengatur speednya saja sama arahnya. Untuk yang pola-pola ini biasanya sudah ada di dalam si chip encodernya. Keuntungan si motor stepper agak butuh feedback karena sangat presisi banget. Lalu karena dia nggak butuh feedback bisa juga jadi kerugiannya. Ya tergantung Anda sih, Anda butuh feedback atau enggak. Kalau Anda butuh memastikan, maka ya Anda butuh feedback. Tapi kalau Anda benar-benar percaya bahwa motor stepper Anda sangat presisi dan memang umumnya sangat presisi, itu aja ya, maka Anda nggak butuh feedback. Jadi lebih compact bentuk motor robotnya. Nah, untuk mengetahui posisi suatu motor atau suatu pergerakan, maka sistem robot butuh namanya feedback. Feedbacknya umumnya kalau yang sifatnya fisikal seperti ini dia butuh namanya encoder. Encoder contoh seperti ini, encoder ini sifatnya dia optical, umumnya optical, meskipun ada juga yang magnetik tergantung kebutuhannya. Nah, motor juga ada yang sudah include dengan encoder, biasanya harga lebih mahal. Encoder bisa encoder dalam bentuk increment encoder maupun absolute encoder. Ada juga yang encodernya hanya memberikan namanya speed encoder. Jadi sama seperti Anda melihat speedometer di motor Anda, ya itulah encoder seperti itu. Ini contoh kalau Anda mau beli motor dengan encoder sudah built-in. Nah, itu. Jadi Anda tinggal memasukkan ke dalam controller Anda, maka Anda bisa tahu pergerakan motor Anda sudah berapa step ke kanan, maju atau mundur dan sebagainya. Nah, kecepatan motor ya ditentukan oleh tegangannya, sangat umum itu aja. Anda mengatur tegangannya, kalau zaman dulu Anda mengatur tegangannya secara kontinu, tapi kalau sekarang cukup menggunakan BBM, maka bentuknya pulsa dengan mengatur lebar pulsanya, maka Anda mengatur cara efektif tegangan yang diumpankan ke motor Anda. Encoder sendiri bisa dia optical yang umum, bisa juga magnetik. Magnetik ini kalau Anda ingin
mengetahui posisi pergerakan motor, tapi motornya boleh katakan nggak memungkinkan untuk kasih optical encoder. Contoh motor industrial, kebanyakan mereka menggunakan magnetic encoder. Selain pemasangannya mudah, juga ya presisi dan agak lebih sturdy alias lebih kuat daripada yang optical encoder. Kalau encodernya cuma satu, Anda bisa hanya tahu putarannya, tapi kalau dua, maka Anda bisa tahu putaran dan arahnya. Untuk pengendaliannya menggunakan umumnya PWM, pulse width modulation. Jadi kalau pulse width modulation, Anda mengatur lebar pulsanya. Semakin lebar maka dia powernya makin gede. Contoh seperti itu. Ini lebarnya, pulsanya rendah, maka power yang Anda kasihkan ke si motor juga rendah seperti ini, rendah. Tapi kalau misalnya Anda memberikan pulsanya tinggi seperti ini, lebar itu aja, maka tegangan yang sampai ke si motor juga tinggi seperti itu. Jadi cuma mengendalikan lebar sempitnya si pulsanya sudah bisa mengatur speed daripada si motor Anda. Seperti itu. Makin tinggi frekuensi PWM-nya, maka biasanya makin smooth, tapi juga bergantung terhadap spesifikasi motor Anda. Ya, motor Anda speednya rendah, Anda kasih frekuensi PWM-nya tinggi, ya dia akan stall, biasanya malah nggak gerak, atau nggak gerak dan biasanya akan bunyi seperti bunyi frekuensi tinggi, seperti kalau Anda lihat di lampu hemat energi. Biasanya kalau lampu hemat energi itu dia mau mati, biasanya akan bunyi. Nah, itu seperti itulah. Jadi kalau motornya misalnya PWM-nya maksimal cuma 10 kHz, Anda kasih PWM 20 kHz, ya dia akan muncul noise seperti itu. Tapi kalau Anda kasih PWM di bawah frekuensi kerjanya si motor, ya nggak masalah, itu aja. Nah, ini motor servo, motor yang sudah ada encoder di dalamnya. Anda tinggal memberikan pulsa saja untuk menggerakkan si motor ini dari 0 sampai 180 derajat, umumnya seperti itu. Ada juga servo yang dari 0 sampai 360 derajat, namanya continuous servo motor. BBM-nya sama-sama, cuma frekuensinya rendah. Biasanya frekuensi 50 Hz. Nah, contoh seperti itu pergerakannya. Anda kasih pulsa selebar itu, maka dia bergerak seperti ini. Tapi kalau Anda kasih pulsa selebar itu, maka dia bergerak pas 90 derajat. Kalau Anda kasih pulsa lebih lebar lagi, maka dia akan bergerak lebih dari 90 derajat. Dan dia kalau menggunakan motor servo, dia akan stay di situ selama pulsanya ada. Jadi kalaupun misalnya Anda tarik si motor servonya, selama pulsa ini masih ada, maka motor servonya akan tetap stay di situ. Nah, itu seberapa kuat ya tergantung torsi motor servo Anda. Nah, seperti itu motor servo. Motor servo ada torsinya, ada. Anda bisa beli dengan torsi rendah, harganya murah juga ada, torsi tinggi juga ada, tapi ya harganya juga lebih mahal itu aja. Nah, itu yang motor. Sekarang kita beralih ke aktuator yang hidrolik. Hidrolik ini dia menggunakan cairan, ya cairan seperti Anda punya dongkrak. Dia gerakannya linier, satu arah, ya. Kekuatannya sangat besar, tanpa gear, ya nggak butuh gear. Terus lebih simpel aktuatornya, kan Anda hanya butuh chamber atau ruangan untuk menahan liquid ataupun cairan Anda. Efisiensinya agak rendah, ya seperti itu. Nah,
Nah, ini contohnya kalau Anda menggunakan hidrolik aktuator, biasa akan sangat banyak Anda temui di berbagai mesin besar seperti ini. Nah, ini hidrolik di situ. Ini hidrolik, Anda bisa rodnya itu hidrolik, lalu yang ini juga hidrolik. Nah, itu. Karena dia powernya besar, maka ya kebanyakan Anda akan Anda temui di mesin-mesin besar. Seperti itu hidrolik motor. Ada juga yang bentuknya hidrolik valve. Ini yang sangat umum, hidrolik valve ini. Ada juga yang namanya servo valve. Jadi sama seperti si servo motor, servo valve ini dia menggerakkan servonya sesuai dengan posisi yang Anda inginkan, tapi menggunakan menggunakan cairan. Jadi lebih repot untuk proses pengendaliannya. Nah, kalau Anda butuh powernya kecil tapi tetap presisi, Anda bisa menggunakan namanya pneumatic. Pneumatic ini menggunakan gas. Beda dengan hidrolik. Itu aja ya. Dia sangat cepat. Jadi Anda kasih gas, buka, Anda lepasin gasnya, off, nutup. Nah, gitu. Sangat fleksibel, presisinya tinggi. Dan dia nggak sama seperti hidrolik. Kalau dia bocor sedikit nggak masalah. Tapi kalau hidrolik bocor, ya bubar powernya. Nah, itu. Selain yang tadi, ada juga beberapa tipe aktuator lainnya, contoh piezoelektrik, magnetik, ultrasound, SMA, dan inersial. Kalau sekarang ada lagi yang aktuator besi, tapi dia bisa mengingat-ingat posisinya dia. Nah, ini aktuator yang tipe baru memang. Contoh seperti itu. Nah, ini aktuator, kita lihat ini piezoelektrik. Lalu yang ini aktuator menggunakan solenoid. Ini juga sama solenoid. Biasa kalau yang ini Anda temui di door lock, ada pintu elektronik, menggunakan seperti itu biasanya. Nah, kalau yang ini biasa Anda temui di lensa kamera, ada yang lensa kameranya bisa diatur otomatis menggunakan software. Nah, itu menggunakan aktuator magnetik juga bisa. Nah, contoh seperti itu robot yang menggunakan aktuatornya banyak. Contoh bisa lihat aktuatornya ada beberapa macam. Ini aktuatornya ada motornya, lalu di sini ada servonya. Nah, kalau yang ini aktuator yang khusus. Aktuatornya beda dengan yang tadi itu. Kalau yang di sini aktuatornya dia metal. Metalnya ini khusus karena dia bisa metal ini dia bisa mengingat posisinya dia sendiri. Namanya shape alloy memory aktuator. Ya, contoh misalnya Anda lihat di film Terminator ada robot nama T-2000 yang bentuknya metal, dia bisa berubah bentuk. Nah, seperti itulah shape alloy memory aktuator. Nah, secara praktis motor DC maupun AC dan servo itu lebih gampang dipergunakan di robot daripada aktuator misalnya pneumatik maupun hidrolik. Tapi ketika Anda ingin membutuhkan power yang besar, misalnya di robot industri, maka motornya masih bisa dipakai motor AC, contoh asinkron maupun sinkron motor, dan penggeraknya kalau yang butuh power besar lagi bisa menggunakan pneumatik maupun hidrolik. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.